Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu moodnya dibuka ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Baiklah. Sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, apabila sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa dulu. Berdoa menurut saya masing-masing. Berdoanya di dalam hati ya. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baiklah. Sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa media pembelajaran menyimak. Itu oleh Ibu sendiri. Kelasnya itu kelas 5 sekolah dasar. Tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtemanya subtema 3, memelihara organ kesehatan pernapasan manusia. Pembelajarannya itu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi media atau alat bantu belajarnya itu ada berupa teks bacaan dan lingkungan. Lingkungan itu nanti berupa gambar. Ini medianya itu buku siswa kelas 5, tema 2 kurikulum 2013, revisi 2017. Selanjutnya silahkan dibaca dan dipahami materi berikut. Anak-anak semua lihat gambar apa di sana? Lihat Bu. Oke. Gambar di atas itu adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun itu terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit, itu berupa aneka tanaman. Nanti tanaman tersebut akan tumbuh hijau dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang, anak-anak Ibu tahu kan betapa besarnya jasa penjual bibit tanaman tersebut? Tahu Bu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Jadi, menjadi seorang penjual bibit tanaman itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang Anda telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Jadi setiap orang kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Coba selanjutnya, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Ada yang tahu bagaimana cara kita menghargainya? Membeli dagangannya. Ya, itu bisa juga. Nah, ini ada caranya. Yang pertama yaitu menumbuhkan persaingan yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua itu menghormati usaha ekonomi orang lain tersebut dengan keberhasilannya. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat itu ada meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif darinya. Selanjutnya, coba amati kegiatan ekonomi ada di tempat tinggal Anda semua. Coba jawab pertanyaan berikut.
Apa saja kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggal Ananda? Coba sebutkan. Kegiatan jual beli. Ya, apa lagi? Apa lagi kegiatannya? Febri, ada yang tahu? Jualan online, Bu. Ya, bisa juga. Ini ada beberapa contohnya, yaitu beternak, berjualan, dan bertani. Itu yang paling banyak di lingkungan kita biasanya. Selanjutnya, bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dengan para pesaingnya? Ada yang tahu bagaimana sikap kita sebaiknya? Menghargai. Ya, Saing secara sehat. ya itu betul. Nah, tentu saja kita tuh harus mempunyai sifat saling menghargai, menjawab, dan saling tolong menolong satu sama lain. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, tiap orang tua harus bertanggung jawab. Penerapan tanggung jawab itu sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab, dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat itu akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga dan terjadi kekacauan. Kekacauan itu bisa terjadi di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga, dan masih banyak lagi contohnya. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Paham Ananda? Paham, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Ini kerjakan bisa bersama dengan orang tua. Bagaimana jika semua orang dalam keluargamu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Ananda bisa mengumpulkan tugasnya ini untuk pertemuan depan. Sekian. Apakah dari Ananda sudah paham? Ada yang sudah paham materinya? Paham, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Paham kan semua materinya? Paham, Bu. Nah, baiklah, sekian pertemuan untuk hari ini. Kalau ada kesalahan dari Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.